Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi terutama buat kalian yang jarang diucapin selamat pagi. Oke, tentunya balik lagi di program Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Oke, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama siapa ini ya? Wah, enak banget ya malah turu ya ini ya. Kerja, tangi ya. Tangi lo, tangi lo. Udah mulai itu lo, udah toh. Bangun cek, bangun. Malah turu. Selalu. Iki guru-gurune ora gugah piye iki maksude. Takutnya nak bablas tuh. Oke. Bablas ning ndi? Bablas keturunan suwi ngono ya. Tentunya balik lagi bersama saya. Sapa meneh ganti? Ya Redu Tanimbar. Dan saya Budi Sudarsono. Emang duwe KTP akeh ya? Setiap acara mesti ganti-ganti. Biar pinjolnya banyak. Oh. Iki tapi nyawa kurung kumpul ora apa. Ora apa toh? Aturane lah. Turu. Ngantuk banget. Tapi oke lah. Demi pemirsa USM TV dan juga para sedulur yang sedang menyaksikan program acara Teman Sahur di pagi hari ini, semoga tetap semangat ya, selalu diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya ya. Amin. Walaupun tetap jaga kondisi badan biar tetap fit. Dan juga jangan lupa tetap jaga iman dan juga tentunya imun. Oke, dan pastinya juga kita di sini kan biasanya bertiga. Tapi kita cak ning ndi? Oh, durung ngerti toh? Ning apa? Info terbaru. Apa emangnya? Aku pikiran dulu berita soalnya. Caca sedang pergi ke New Zealand. Ngapa? Sedang membeli baju lebaran. Oh, sebenarnya Caca masuk ke ya? Iya. Oh, tapi ke sana naik sepatu roda. Dan yang laut tuh numpak apa dek kapal? Toh. Tapi perjalanannya naik sepatu roda. Tapi siapa tahu juga ini Caca lagi bagi-bagi rezeki kali ya. Kan di bulan Ramadan ini kan memang kita lagi banyak-banyak menimba pahala kan? Menimbun pahala sebanyak-banyaknya. Menimba dong. Dan kalau Ramadan selain kita melakukan ibadah sholat tarawih, puasa, kita juga harus bersedekah. Oh ya, tapi kan sedekah itu kan tidak harus pas Ramadan aja sebenarnya. Tapi di momen-momen kapanpun, everyday kita boleh bersedekah. Memang diharuskan ya bagi kita yang mampu dalam segi finansial atau segala hal gitu ya. Dan karena bahkan, sedekah itu nggak melulu tentang materi ya. Bahkan senyum pun untuk saudaramu itu bisa mendatangkan sedekah. Aja peringas. katanya sedekah senyum. Kayak mau ngeden. Oke, nah pastinya di segmen kali ini ya kita akan ngebahas tentang bersedekah. Nah, sebenarnya makna sedekah ini kan luas banget ya, dan kita tidak menjelaskan secara materi materi secara detailnya karena kita bukan ahlinya di bidangnya, tapi kita hampir sebagai manusia pasti tahu lah yang arti sedekah dan lain-lain gitu kan. Jadi sedekah itu kan memang membagikan sedikit menyisihkan rezeki kita untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, ini salah satu tangan kanan memberi, tangan kiri posting story. Ya. Tapi sekarang banyak juga kan, maksudnya yang diposting di story. Tapi itu akhirnya banyak yang menuai pro dan kontra gitu loh. Ada yang bilang, kalau mau sedekah berbagi ya berbagi aja, nggak usah dipublish gitu. Tapi ada juga ya nggak apa-apa dong, justru malah itu mengajarkan kebaikan kepada sesama untuk juga melakukan hal yang sama. Barangkali mereka yang nonton story tersebut bisa melakukan hal yang sama. Ya, kalau menurut Dodo? Aku biasanya kalau sedekah diam-diam sih. Diam-diam Posting WA, posting IG, posting Twitter. Semuanya? Iya. Gak ada yang ketinggalan sosmed? Karena aku memang haus validasi. Oh gitu? Ini beneran? Enggak dong. Oh enggak? Karena emang gak pernah sedekah? Karena emang gak pernah sedekah ya? Ya,
Tapi itu hal biasa sih pro dan kontra. Tergantung kitanya sendiri melihatnya tuh dari angle mana atau sisi yang mana. Perspektif yang mana gitu kan. Kalau dari Ridho Tanimbar sendiri ya sah-sah aja sih, nggak apa-apa ya. Tadi poinnya adalah kita yang melihat ya mungkin ada kontennya adalah konten ya, konten sedekah atau konten berbagi. Aku malah melihat itu jadi ikut terharu dan malu sendiri gitu loh. Kenapa kita harus menghujat? Beda. Malu sendiri kan? Mager. Nah jadi nggak apa-apa sih kalau menurut aku nggak ada masalahnya gitu loh. Justru yang salah itu yang nggak bersedekah. Tapi komen negatif. Nah, komen negatif, nggak sedekah udah komen negatif gitu loh. Double kill Bang. Double kill. Misalnya double kill. Double kill ya, untung nggak savage nanti. Tapi menurutku pun itu ya pro kontra itu pasti ada, tapi menurutku ya nggak masalah juga sih. Tapi ya asalkan itu memang benar-benar bersedekah. Jangan ketika kita bersedekah, ketika diliput setelah media yang meliput ini pulang, bantuannya kita tarik itu jangan. Emang ada kayak? Ada. Dodo. Bukan. Pernah dapat terus diambil lagi? Enggak dong. Kan aku yang dapat sedekah. Ya pantas lah. Maksudnya ya nggak apa-apa kalau semisal mau posting pun itu nggak apa-apa. Yang penting benar-benar bersedekah. Ya, berarti tadi yang misalkan kita udah ngasih nih ke orang, terus kan karena ada kamera nih, setelah kamera nggak ada, akhirnya diambil lagi, ditarik lagi. Ya itu berarti cuma konten kali ya, hanya buat konten. Walaupun sebenarnya ya ada hal lain yang baik untuk ditiru atau ditonton bahwa bersedekah itu baik gitu loh. Tapi kalau di belakang layar seperti itu ya, kalau misalnya kita tahu bener-bener tahu ya, pasti dalam hati ya, duh kok bisa kayak gini gitu loh ya kan. Apalagi yang di kontenin itu korban bencana itu kan, itu kan. Oh ya. Tahu kan? Apa? Ya yang tadi. Maksudnya kan. Ya misalnya ada suatu kejadian atau bencana alam gitu kan. Mereka memang benar-benar membutuhkan kan. Mereka semuanya dari mereka itu terputus, semisal akses, semisal mungkin akomodasi, kalau mereka kan terputus, jadi emang mereka nggak terlalu mikirin buat makan apa, makanya mereka kadang mengharapkan bantuan. Ya. Ketika dikasih bantuan malah dikontenin, tetapi bantuannya ditarik kembali, itu kan sebuah hal yang menurutku ya itu jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Iya sih. Ya kita berharap jangan sampai lah ya, entah siapapun atau content creator atau siapapun, kita sebagai manusia kalau memang kita niatnya ikhlas tulus membantu orang ya sudah gitu loh. Mau di videoin atau mau apa ya nggak apa-apa, tapi ya jangan tadi yang akhirnya ditarik lagi gitu kan. Ya, tapi yang pasti di episode kali ini kita akan membahas tentang tema sedekah kan. Nah, jadi seperti biasa juga nih, kita pengen mengajak para sedulur dan juga pemirsa USM TV untuk mengirimkan cerita-ceritanya. Dan juga sekalian mengirimkan menu sahur. Kok sing wingi-wingi ya? Iya. Oh. Ya, ini kita berharap ada sih. Mungkin juga kantin. Ingetin juga buat teman-teman yang mungkin punya usaha atau produk UMKM. Nah, itu dia. Kita benar-benar support banget, membantu promosi usahanya. Jadi caranya hampir sama juga kayak tadi ya. Langsung saja kirimkan DM ke Instagram kami di @usmtvindonesia. Yongkru, dan pastinya kita tunggu. Jangan lupa di follow juga. Jangan lupa di follow terus kirim ceritanya. Subscribe akun YouTube-nya USM TV. Oke, jangan lupa follow kita berdua juga. Ada @Ridho Tanimbar dan juga @Ridho Tanimbar. Ya, makasih juga. Dan juga teman-teman yang mungkin ketinggalan episode kemarin bisa banget langsung aja berkunjung ke channel YouTube USM TV. Betul sekali. Dan nanti di segmen berikutnya kita akan seperti biasa membacakan cerita-cerita yang sudah masuk, yang sudah para sedulur kirimkan di Instagram kita @usmtvindonesia. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, tetap setia dengan kita di sini di Teman Sahur Bangun.
Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Luar biasa, kita nggak kerasa udah masuk di segmen kedua ini. Dan tentunya masih bersama dengan Redo Tanimbar Dan saya Sueb Ismet Sofyan. Kayaknya besok harus ngelis nama-nama yang Iya. banyak deh. Paling nggak ada 30 nama buat tapi udah kelewatan kemarin. 30 nama. Aduh nggak tahu deh lagu Iya. itu lagu Oke. jadul kan, kelihatan umurnya deh. Aku kan masih muda ya. Ya, pastinya di segmen kali ini tadi kita udah bilang di segmen sebelumnya bahwa kita bakal bacain cerita-cerita yang udah dikirimkan sama para sedulur di Instagram kita @usmtvindonesia. Dan seperti biasa, Ya. di segmen 2 kita bakal ngebacain DM yang udah masuk ke Instagram kita. Yes, tadi tema kita yaitu Bersedekah. bersedekah. Ya, kembali lagi kita ulas lagi bahwa sedekah itu kan tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja ya, tapi di hari-hari lain juga. Harus dong. Gitu ya, sekiranya kita punya ya kelebihan rezeki, kita bagikan kepada yang kurang mampu. Maksudnya kita sebagai pengingat juga bahwa kita hidup di dunia ini nggak sendiri Iya. gitu kan. Kebetulan juga kita sebagai makhluk sosial juga harus melihat kondisi sekitaran kita. Ya, ada tumbuh-tumbuhan. Ada semut gajah. Dan juga Anda harus melihat seperti yang sudah saya katakan bahwa Anda harus melihat kondisi sekitar Anda yang perlu Anda sedekahi. Dan pada episode kali ini saya sudah bersama dengan Ananda. Kenapa? Bisa diceritakan kenapa? Ayo kenapa? Butuh bantuan. Butuh bantuan. Memang butuh bantuan hati ya. Nah, ini sudah ada yang masuk, langsung kita bacain ya. Udah ada yang masuk India dari Zaki Kiwa. dari @zakikiwa. Di mana Zakikiwa? Kiwa. Aduh, kayak tahu tuh. Yang ada di Gajah Mungkur. Halo Zakikiwa di Gajah Mungkur. Halo. Ya, jadi ini isi DM-nya. Oke. Kak, kalau kita sedekah tapi sambil direkam gimana ya? Kemarin aku lihat orang yang sedekah sambil ngatur mimik wajahnya supaya kelihatan ramah. Kalau kayak gitu malah kesannya nggak kayak agak gimana gitu ya kak ya? Udah gitu doang. Oh, berarti ini juga sesuai sama yang Ya sama yang tadi kita bahas ya, yang tadi kita obrolin ya, ya. Yang tadi udah kita bahas kan tentang ya pro kontra itu pasti ada, tentang sedekah posting itu pasti ada. Ya. Tapi tergantung bagaimana kamu menyikapi aja sih. Ya. Ya selama nggak merugikan kita tuh sebenarnya nggak perlu diurusin. Iya. Tapi ya kita sebagai manusia normal, sebagai manusia biasa, pasti punya rasa geram, punya rasa jengkel, kecewa, itu pasti. Iya, apalagi emang mereka mungkin yang bener-bener niatnya mengontenkan itu ya tapi gimana juga, yang penting tetap dikasih sih. Iya, mau direkam juga nggak apa-apa, tapi ya nggak tadi yang terus diambil lagi Iya, gitu ya. itu jangan sampai kalau terjadi seperti itu ya. Parah sih itu. Nah, gitu ya. Jadi ya. Itu ya Zaki Kiwa ya. Zaki Kiwa. Terus lanjut nih dari Widodari. Widodari, di mana Widodari? Di Denmark. Wow, jauh sekali Widodari. Wow. Curhat dong kak. Boleh dong. Aku mau cerita kak, keluargaku baru aja pindah ke kota yang lumayan jauh dari tempat tinggal pertama kita. Dan selama berada di situ, aku merasakan kehangatan yang nyata. Karena lingkungan sekitar masih saling rukun, bahkan seakan-akan setiap hari mereka selalu bersedekah. Keren banget ya kak. Ternyata masih ada banyak orang baik di luar sana. Kemana aja? Baru tahu. Jadi gimana ceritanya? Jadi Nah, dia gitu. pindah. Dia pindah. Ini lingkungan baru nih. Dia pindah ke kota yang lumayan jauh dari tempat tinggal sebelumnya. Dan pas lagi selama hidup di situ gitu Iya. ya, dia itu ngerasa kehangatan yang nyata, Oh. luar biasa, terpampang nyata. Karena lingkungan sekitar ini masih saling rukun, bahkan setiap hari mereka selalu bersedekah. Gitu. Ya justru bagus dong, kamu tinggal ke tempat yang positive vibe lah. Dimana setiap hari itu ada kebaikan yang terjadi di situ. Ya, jadi ya harapannya dengan kebaikan ini bisa menular ke masyarakat yang lain juga gitu. Bukan cuman
gatel doang yang ditularkan dari Mas Redo ini ya. Tapi kebaikan harus ditularkan. Iya, harus ditularkan. Apapun yang baik-baik itu bagus gitu. Jadi sebenarnya sedekah kan ada juga yang mikirnya sedekah cuma di masjid. Iya. Gitu. Ada loh yang mikir kayak gitu. Tapi kan nggak harus juga gitu loh. Tapi Dodo pernah mikir nggak? Maksudnya yang ada nggak dari pemerintah kan kita dilarang untuk memberi atau ngasih orang-orang yang minta-minta. Tapi kan secara apa ya kemanusiaan ya kita pasti nggak tega dong gitu loh. Tapi ya dan itu untuk Dodo gimana? Jadi ya make sense juga sih. Apalagi kita sering lihat bahwa banyak orang yang meminta-minta atau kita sebut pengemis ini. Mereka justru bahkan mungkin dari segi finansial itu jauh lebih baik dari kita. Oh, lihat gak sih? Ya. Yang akhirnya kebongkar itu kan, maksudnya baju atau pokoknya sarungnya lah, apalah kainnya itu berisi uang puluhan juta rupiah. Mereka memanipulasi kemiskinan Ya. untuk kekayaan mereka. Oke. Dengan padahal finansial mereka jauh lebih baik daripada orang yang memberi, kemungkinan seperti itu. Iya. Tapi Apalagi memang banyak- nggak semua, memang. Tapi dari beberapa yang beredar di sosial media di berita-berita kan juga banyak kan. Tapi yang nggak semua. Tapi kadang kita bingung mau ngasih apa enggak gitu loh. Juga mereka kadang itu mengeksploitasi anak-anak kecil Di bawah umur ya, untuk dijadikan bahan belas kasihan orang-orang. Iya, biar orang iba akhirnya, duh kasihan nih, duh kasih aja deh gitu. Nah tapi kalau dari Redo Tanimbar sendiri ya Dok, itu tuh ya terlepas dengan peraturan pemerintah yang nggak boleh ngasih ya, karena alasannya biar nggak malas, nggak minta-minta aja, atau bahasa Jawa ini orang jaga ke wong liya. Itu Nah, bener sih. tapi kan aku lihat-lihat nih kan mau ngasih, ya bukan milih-milih ya, memang ya insya Allah ikhlas dan berkah. Tapi aku ngeliat dulu nih, kalau misalnya dia masih muda dan masih fit, ya kan, itu, kamu tuh masih muda, masih fit, masih badan masih oke. Kenapa nggak berusaha kerja dulu gitu loh? Jualan-jualan kayak Redo ini kan jualan juga. Jual gapura orang, jual tanah orang, asal dijual Itu gitu kan ya. nggak apa-apa, makelar. Oh makelar ya benar, Orang. makelar. Makelar proyek. Ya. Tanah wakaf dijual. Dan juga kalau kita dilihat secara mungkin Fisik, logika logika. atau mungkin kita analogika kan. Kalau kita nyumbang ke Hairul Tanjung, padahal kita lebih miskin. Oh Ya iya, nggak? iya. Kita ya tapi kan Bukan miskin, maksudnya kita secara finansial masih lebih banyak beliau gitu loh. tapi kan kondisi kita nggak tahu. Ya. Ya tapi tetap kembali lagi tergantung niat dan tujuan kita apa gitu. Kalau kita niat memang benar-benar betul-betul sedekah, ikhlas, ya insya Allah apa yang kita panen, apa yang kita dapatkan juga akan baik gitu loh, ya kan. Ilmu tabur tuai. Ya, apa yang kita tanam maka itu yang kita kadang kita nggak panen soalnya dipanen orang lain. Soalnya sering terjadi. Wah, ki semangat ki. Oke, aku nandur semangko. dijungi wow. Lagi kelakuanmu. Engko poso panen. Untung berlimpah. Ketika sudah besar, ketika kita akan memanen. Betapa terkejutnya ketika buah itu tidak ada. Lah kok godong toh. Ya nggak apa-apa ya. Ya tapi semoga obrolan kita di segmen kali ini bisa membuka pemikiran kita, juga wawasan kita, karena kita juga sharing di sini kan ya. Kita juga nggak terlalu banyak pengalamannya, tapi kita tetap masih menunggu. Yang kita mau cerita. berbagi apa yang kita ketahui kan. Ya. Kita juga nggak bakal ngomongin apa yang kita nggak ketahui, karena kita sadar bahwa kita nggak terlalu kompeten. Ya, kita juga manusia biasa gitu ya. Tapi kalau mau sharing di sini silahkan, kita tunggu ceritanya di @usmtv_Indonesia. Instagram ya. Langsung aja kirim sekarang, jangan lupa dikasih tempat tinggalnya, alamatnya di mana, dan boleh juga nih mau kirim salam buat siapa boleh ya. Pokoknya kita tunggu. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama dengan kita berdua. Tentunya di
tidur. Bangun, bangun, bangun. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with a hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education.
This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa USM TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian di tempat yang mulia ini dalam keadaan bahagia dan digolongkan orang yang selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa semuanya rahimakumullah, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih bagus lagi dan mantap, mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo sareng. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Walaupun toh poso suarane sih mantep. Alhamdulillah. Pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar, apa sih Lailatul Qadar? Malam yang mulia. Banyak orang masyarakat umum mengatakan malam yang mulia. Wah, kita mendengar malam mulia, ini berarti Masya Allah, ada yang sedang mulia, ada yang di bawah mulia. Nah ini malam yang mulia, otomatis kata-kata mulia itu ini tamu yang mulia. Nah dalam persidangan yang mulia, wah berarti luar biasa nilainya, martabatnya, derajatnya, subhanallah. Ada beberapa malam, tapi ini malam yang mulia. Lah malam itu malam yang bagaimana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata ada intisari khairum min alfi syahr, subhanallah. Malam itu malam 1000 bulan.
1000 kok bulan. Nah dihitung-hitung ternyata Pak Afnan etok-etok guyonan, ternyata 83,6 bulan. Ya Allah, subhanallah, 83, sekian. Masya Allah, luar biasa. Umure menungso Bapak Ibu swidak wis rekoso, 70 tambah rekoso, 80 tambah mengerikan, 50 wis kadang isih loro gitu. Awake dibejone awak malam Al-Qadar bisa kita raih, bisa kita temukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hada min fadli rabbi, anugerah Allah yang luar biasa. Pak Afnan, dalam ayat itu ada kandungan apa? Malam yang mulia itu subhanallah, banyak permasalahan yang digelar oleh Allah, dipecahkan oleh para malaikat, disiarkan ke sana kemari, diamini malaikat. Siapa yang ikut menggapai, memperhatikan daripada malam Al-Qadar, Masya Allah, pasti akan dituntaskan permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lumantar para malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril. Alhamdulillah. Seneng mboten Bapak Ibu? Ya mesti seneng. Permasalahan sak jagat raya tumblek-blek dadi siji, dipecahno. Bahkan para rawuh ada yang ngendikan sapa wonge pada malam itu berdoa, ya Allah berilah umur yang panjang, manfaat dunia akhirat 90 tahun, bisa berubah. Padahal sebenarnya umur itu jatahnya 50 tahun. Neng mergo malam itu berdoanya nyuwun dateng Gusti Dat kang akor jagat Allah Jalla Jalaluh, ya Allah berilah umur yang panjang dan manfaat ya Allah. Takdir yang jane 80 iso dadi 90. Takdir sing jane 40 iso dadi 20. Tapi nak kita nyuwun lebih panjang, sing jane 20 insyaallah karo panyuwune niku 90 iso dadi 90 tahun. Alhamdulillah ning sehat wal afiyah dan manfaat, itulah yang kita harapkan. Sehingga apa? Besok nang akhirat awake dhewe penghuni surga. Allahumma amin. Bapak Ibu, para pemirsa USM TV di mana Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Afnan, saatnya malaikat itu pada kumpul jam berapa? Kalau itu malam Al-Qadar, sampai saatnya waktu imsak. Hatta matla'il fajr, imsak atau fajar. Saat kita melaksanakan sholat fajar itu sapa wonge gelem nglakoni sholat fajar 2 rakaat ganjarane sak isine donya. Masya Allah, kayak sholat sunnah 2 rakaat sholat fajar, waktunya ya pas niku waktu imsak. Al-imsak itu toh. Nah, itu saat yang tepat. Nah, disitulah para malaikat Bapak Ibu podo kumpul kabeh, diitung ra iso diitung jumlah malaikat. Subhanallah. Garwanipun Kanjeng Nabi tanglet, ya Rasul, nak saya sudah menemukan malam Al-Qadar, amalan apa yang saya baca? Dijawab Kanjeng Rasul, ya cukup iki sing mbok waca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Diwaca sepisan padha karo maca selama 83 tahun sekian. Ya Allah, jenengan salat sunnah apa yang kita kerjakan? Banyak hajat, tahajud gitu, salat sunnah, tobat, terus istighfar, tahlil, bacaan-bacaan itu dibaca nggak masalah. Masya Allah. Terus minta inti poinnya kehidupan, ya Allah berilah kebahagiaan dunia apalagi di akhirat.
Nak cara donga ten Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, paling apik ndonga sing tutup akhire bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah yang ada senggol pautnya bi rahmatika ya arhamar rahimin pasti into rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten ya Bapak Ibu. Muga-muga segede manfaat donya apa meneh ten akhirat. Ngaturaken kupajan ritual ngrilepat nyun agungi pangapura wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity.
to understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Oke, balik lagi di teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Wuh. Tak terasa waktu telah berlalu. Ya, kita berada di ujung segmen. Harusnya U juga dong. Oh, iya. Masuk segmen. Kita berada di akhir. Akhir waktu. Podo wae ya. Kita berada di akhir waktu. Dan pastinya tetap nemenin kamu Di program sahur andalanmu. Spirit pip 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 pip. Ya, oke. Pastinya di segmen terakhir ini kita seperti biasa juga masih bakal membacakan ya cerita-cerita yang udah dikirim lewat Instagram kita di @usmtvindonesia. Dan jangan lupa terus saksikan teman sahur di jam 3 pagi dan juga jangan lupa follow IG @usmtvindonesia. Oke, sampai kita pagi besok. Terima kasih. Transportasi kari semono. Ya, oke. Tentunya dengan tema kita yang tadi sudah dibahas yaitu tentang bersedekah. Nah, apakah sudah bersedekah hari ini? Sudah. Masa? Dan tentunya kita lanjut baca DM dan kebetulan DM-nya udah ada yang masuk. Yo. Oke, langsung aja aku baca ini dari @Indrawati Cici Indrawati Cici di yang ada di Mijen. Halo Indrawati Cici di Mijen. Curang dong Kak. Boleh dong Kak. Aku mau cerita Kak. Jadi kemarin aku pergi ke terminal buat sekalian nunggu temenku. Dan di sebelahku ada kakek-kakek yang lagi duduk di bawah sambil megang kepalanya. Praktekin, ada kakek-kakek duduk di bawah sambil megang kepalanya. Aku langsung menghampiri kakek itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi raut wajah kakek itu semakin menangis. Terluka tapi terima semua keputusan yang telah kau buat. Aku langsung inisiatif buat ngasih sedikit rezeki buat bapak itu. Tapi bapak itu langsung menolak dan meninggalkanku sendiri di tempat itu. Apa salahnya sih Kak? Lagu apa mau maksudnya? Akhirnya ditinggalkan di tempat itu. Oh, tapi dia nggak tahu nggak bapaknya ngapain nangis? Nggak tahu. Jadi itu dia tuh ngasih sedikit rezeki ke bapaknya. Bapaknya kan megang kepala.
sambil nangis. Terus bapaknya bilang, pusing pala Berdi, pala Berdi. Oke, ya. Ternyata bapak kakek-kakeknya itu anggota SNSD, girl band Korea. Ya, mungkin dia terhura kali ya. Dia itu jadi kakek-kakeknya itu dikasih sedikit rezeki tapi nggak disebutin tadi berapa nominalnya ya. enggak. Terus akhirnya pergi. Terus si mbaknya itu ngerasa emang ada yang salah ya. Kalau saranku ya, Mbak coba dicek ya Mbak. Barangkali kakek-kakeknya itu ternyata Bill Gates. Kamu mengasih rezeki ke Bill Gates, sedangkan Bill Gates itu Lah. Kayak nguyahi segoro ya. Iya. Nguyahi segoro. Ya. Urutan nomor 2 orang terkaya di dunia. Ketiga Hairul Widodo. Amin. Semoga doa-doa yang baik itu dijabah ya. Nanti kamu saya belikan. Oke, lanjut aja. Yo sik toh, mau sih. Oh iya. Mau kayak aku udah bisa ngambil kesimpulan sih tadi. Mungkin kakeknya terharu. Ya terharu, dia senang, nangis ya. Tapi terkadang kita yang memberikan rezeki itu malah jadi bingung sendiri nggak sih terkadang, harus gimana nih, Jadi gitu. itu ada awkward moment. Canggung. Bingung juga mau gimana, tapi yang pasti semoga berkah ya apa yang sudah dibagikan atau rezeki kita yang sudah berikan kepada orang lain nantinya juga bisa kembali ke kita lagi. Dan karena memang Allah menjanjikan bahwa kalau misalkan kita memberikan sedekah atau beramal kepada orang lain, jangan pernah takut untuk miskin gitu, karena nanti pasti Allah akan memberikan yang lebih dari itu bahkan ya. Oke, jadi jangan takut miskin untuk bersedekah gitu. Ya berapapun itu ya, maksudnya kita punya sepeser pun atau berapa. Yang penting kan bukan nilainya tapi keikhlasannya gitu. Nah, lanjut. Cerita nomor 2 dari Ed Berawan. Berawan? Berawan. Oke, Berawan toh? Iya, Ed Berawan. N-nya berapa? 1. Oh, 1. Kak, aku mau cerita. Jadi selama ini dia di mana? Oh iya, Banyumanik. Oh, hai. Berawan di Banyumanik. Hai. Udah gini aja terus biar lama. Hai, Berawan di Banyumanik. Udah, wes. Kak, aku mau cerita. Jadi selama ini aku anak tunggal di rumah dan tiba-tiba adik jadi selama ini aku anak tunggal di rumah dan tiba-tiba adikku datang entah dari mana. Aku benar-benar gak tahu kalau aku punya adik kandung dan sifatnya yang paling berbeda dengan kita semua. Keluargaku selalu menyisihkan uang untuk bersedekah, tetapi sisihan uang itu tiba-tiba menghilang. Orang yang paling dicurigai adalah adikku itu, tapi melihat dia dikucilkan orang tuaku seperti itu membuat hatiku sangat sakit. Aku harus gimana ya, Kak? Tapi ada buktinya enggak? Oh, bukti autentik bahwa itu benar-benar ambil adiknya yang adiknya diambil. Adiknya diambil. Bukan uangnya yang diambil adiknya. Begitu. Enggak ada buktinya kan? Enggak ada. Tapi orang yang paling dicurigai adalah adiknya. Nah, itu kayaknya menuduh tanpa bukti enggak sih? Ya kan? Jadi jangan sampai lah ya, maksudnya akhirnya dari anggota keluarga kita sendiri yang menjadi tersangka atau akhirnya kita menuduh tanpa bukti dengan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi di keluarga gitu kan, uangnya hilang dan yang paling dicurigai adalah adiknya. Wah, ini kalau udah curiga dengan adiknya, tapi ya kita nggak tahu ya, maksudnya kemungkinan bisa jadi, tapi kan nggak ada bukti. Coba Anda lihat adik Anda apakah gundul, apakah pakai pampers. Itu ciri-ciri bayi ya, ciri-ciri bayi. Bayi gede. Apakah adik Anda terlihat di cermin? Apakah kakinya napak tanah? Apakah adik Anda suka bermain yuyu? Yuyu kangkang. Kalau iya berarti itu indikasi bahwa adik Anda sebenarnya tuyul. Ya, tapi mungkin dari kejadian ini harus
diselesaikan dengan baik-baik atau harus ada musyawarah antar keluarga ya biar nggak terjadi salah paham atau selisih paham antara keluarga satu dengan yang lain gitu kan. Tapi kalau memang benar adiknya ya sudah tahu juga keluarga sendiri, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mungkin sebagai orang tuanya nanti ya atau yang nengahin dikasih tahu, jangan sampai kayak gini. Jangan langsung dikasih bogor. Iya, diomongin baik-baik. Ya, kan namanya juga anak kecil kan ya. Maksudnya mungkin dia belum paham bahwa itu adalah perbuatan yang maksudnya ya perbuatan dilarang. Dilarang atau dosa. Ya pokoknya ada uang ambil aja gitu kan. Dalam memperingatkan pun kita harus berbicara secara pelan. Pelan, bijak. Jangan seperti, "Hei, kamu suka ambil uang, mau jadi wakil rakyat kamu." Ya. Saksikan Suara Dodo setiap hari. Saksikan hanya di Alam Barzah. Ya, tapi kembali lagi ke tadi bahwa yang berkaitan dengan sedekah pastinya kita semua pengen orang-orang di sekeliling kita tuh juga mendapatkan sebagian dari rezeki kita. Dan juga buat semuanya yang mungkin merasa masih mampu, janganlah kalian meminta-minta. Lebih baik kalian mencari dulu, maksudnya berusaha semaksimal mungkin, karena banyak juga orang teman-teman kita yang mungkin memiliki kelebihan, mungkin dengan mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pundi-pundi tersebut. Dan mungkin kamu yang masih mampu janganlah berharaplah, meminta-minta lah intinya. Iya, ya pokoknya ada pepatah juga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kalau di bawah keinjak. Jangan lebih baik dari tangan. Oke, terima kasih. Semoga obrolan kita di episode kali ini bisa menambah wawasan dan juga mencerahkan pikiran Anda. Ya, menambah perspektif Anda. Betul, mengenai tentang sedekah. Kita bukan ahlinya, tapi di sini kita saling sharing aja ya. Kita berbagi tentang pengalaman-pengalaman kita yang udah pernah kita lalui dan kita rasakan. Oke, dan pokoknya jangan lupa untuk terus saksikan program acara Teman Sahur selama bulan Ramadan setiap hari jam 3 pagi, tentunya hanya di USM TV. Oke, dan terima kasih buat para sedulur yang sudah bergabung dengan kita mengirimkan ceritanya. Maaf banget nih sebelumnya kalau misalnya ada cerita-cerita yang belum sempat kita baca ya, karena keterbatasan waktu juga. Tapi jangan bosan-bosan juga buat ngirim cerita ke DM di Instagram kami di @usmtvindonesia. Karena mungkin belum saat ini ya, atau mungkin nanti cerita kamu juga bisa kita bacakan di sini. Oke, dan pokoknya terima kasih sekali lagi. Saya Redo Tanibar pamit dulu. Dan saya Eli A Boy. Karbo, sampai ketemu lagi besok tentunya di Teman Sahur. Bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat
datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.